Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat bergabung di keluarga besar kita SMK Negeri 1 Purworejo yang saat ini Anda sudah masuk sebagai murid baru kelas 10 KGSP, calon generasi bangsa yang hebat ini, yang penuh kreasi dan inovatif. Agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat dan mendapatkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pertemuan kali pertama ini akan saya pimpin sendiri. Berdoa mulai. Cukup. Saya mohon silakan hidupkan kameranya agar saya bisa mengabsen. Mas Rigi sudah terlihat. Saya mohon Anda berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, mari. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali di posisi Anda. Sudah terlihat lebih ceria dengan menyanyikan lagu tadi, karena kita masih dalam posisi pandemi COVID-19. Kita yang seharusnya belajar bertatap muka secara langsung, kita belum bisa, mengingat situasi dan kondisi kita saat ini memang zona kita merah ya. Jadi kita untuk tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi untuk mengurangi tingkat penularan COVID yang terutama bisa kalian lakukan itu satu, kalian menjaga jarak. Dengan kita melaksanakan pembelajaran daring seperti ini, jelas kita menjaga jarak dari satu sama lain, ya kan? Kedua, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, kemudian menjaga kerumunan dan memakai masker. Itu adalah protokol kesehatan yang penting untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kemudian pada pembelajaran hari ini adalah minggu pertama baru, jadi kita juga baru saling kenal. Silahkan nanti Anda isi absen yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Di sana sudah saya siapkan, tinggal Anda mengisi. Kemudian yang memang tidak bisa hadir silahkan diklik yang karena izin atau sakit. Terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kita menerapkan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan. Nanti cakupan materinya kita dapat melaksanakan prosedur K3LH pada pekerjaan bangunan. Kemudian untuk saya bisa mengetahui pengetahuan Anda tentang apa yang akan saya berikan ini, K3LH, Anda bisa masuk ke GJR, di sana ada namanya pretest. Jadi untuk mengukur kemampuan awal kalian, apa sebenarnya K3LH ini dan apa manfaatnya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke sana, kemudian diisi linknya. Kemudian akan saya perlihatkan satu video. Mungkin nanti kalian bisa melihat video, tetapi mungkin tidak bisa saya mentransfer suara mungkin. Jadi akan saya coba dulu. Sudah terlihat? Sudah. Silakan Anda lihat, ini video sekitar 5 menit. Dari tempat setiap orang Indonesia, mari katakan dan lakukan. Saya pilih selamat. Gimana? Tadi terlihat apa yang saya putarkan? Ya, hitam dibuka. Semua Pak tadi Pak. Gimana? Hitam semua. Oh, hitam? Suaranya kurang besar, Pak. Ya. Ada yang sudah melihat video saya tadi yang saya presentasikan? Sudah, Pak, tapi suaranya kurang besar gitu. Ya. Kalau suara memang saya belum bisa men-settingnya. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan, mungkin akan hanya terlihat videonya, tetapi untuk suara mungkin terkendala karena ini video sering kita pakai ketika pembelajaran luring atau tatap muka sebenarnya. Jadi
apa yang bisa Anda cermati dari video yang tadi saya putarkan? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Seperti yang kalian lihat tadi ada di setengah video awal, itu adalah potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Baik itu kita mulai dari rumah, mau berangkat sekolah atau berangkat kerja, kemudian di tempat kerja, dan sampai ketika pulang kembali ke rumah. Itu ada banyak potensi bahaya yang terjadi yang harus kita waspadai. Kadang itu memang bisa dikatakan takdir atau mungkin ada faktor dari kita sendiri, semacam faktor kecerobohan atau dari kecerobohan orang lain. Seperti halnya kita berkendara. Ketika kita mau menuju ke sekolah, kita sudah berhati-hati. Kita sudah pakai helm, sudah pakai jaket, pakai sepatu, pakai kaos tangan. Tapi kadang ada orang lain yang di sekitar kita tiba-tiba katakanlah melajukan kendaraannya begitu cepat dan katakanlah tidak melihat kanan kiri, langsung nyelonong, ambil kanan, ambil kiri, yang orang-orang di sekitarnya itulah yang nanti kemungkinan akan terkena imbas dari perilaku orang tersebut. Jadi kita berusaha untuk menjaga perilaku kita di perjalanan sampai kemudian kita di tempat kerja. Oke, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tadi ketika Bapak melihat dari pretest yang ada, beberapa sudah ada yang bisa menjawab, beberapa juga yang masih belum bisa menjawab dengan benar. Tetapi kemungkinannya ketika menjawab dengan benar pun ada satu kecenderungan, mungkin satu itu keberuntungan, yang kedua memang ada kaitannya dengan keluarga. Mungkin keluarga kalian ada yang memang bergerak di bidang pendidikan atau bergerak di bidang konstruksi pekerjaan bangunan. Jadi mungkin Anda lebih tahu di situ, kemudian bisa menjawab. Mungkin ada yang tidak tahu karena memang belum pernah mendengar. Apa itu K3LH? Jadi seperti yang saya kenakan sekarang ini, kalau Anda lihat saya memakai rompi. Jadi ini adalah salah satu prosedur K3LH. Jadi saya menggunakan rompi dengan tujuan ketika di suatu tempat nanti orang akan melihat satu rompi saya. Karena biasanya rompi itu dibuat ada bagian yang bercahaya. Katakanlah seperti ini ya. Di belakang pun ada, jadi memantulkan cahaya. Jadi di saat keadaan yang minim cahaya, ketika ada cahaya akan terlihat dengan sangat jelas. Jadi ini menguntungkan para pekerja untuk katakanlah memberitahu atau memberi kode kepada orang lain bahwa kita ada atau bekerja di daerah itu. Namanya kalau nggak salah fluorescent ya. Jadi suatu yang bisa memendarkan cahaya ketika ada cahaya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Udah. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi beberapa ada beberapa bagian yang mungkin menurut Anda menarik. Barangkali ada yang mau disampaikan di awal kegiatan ini. Kalau tidak, Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ada? Tidak ada? Kalau mau komen, mic-nya di unmute. Tidak ada? Sudah terlihat, anak-anak? Udah, Pak. Udah. Jadi, pembelajaran kita adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kita sebut dengan K3. Jadi K3 itu keselamatan satu, kedua kesehatan, yang ketiga kerja. Di awal saya sebutkan K3LH. LH adalah lingkungan hidup.
Jadi kita keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi nanti diharapkan siswa dapat melaksanakan prosedur K3. Jadi nanti ada keselamatan kerja di dalam industri, kemudian ada di pertambangan, keselamatan kerja dalam bangunan, ada di lalu lintas, kemudian keselamatan kerja penerbangan, kereta api, di rumah pun ada, kemudian di kantor juga ada. Kemudian satu contoh gambar, kemudian tangan, kemudian sama Dian kan. Jadi itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Belum, Pak. Kalau belum, kemudian silahkan Anda melihat tugas yang ada. Jadi ada tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok ya. Silahkan nanti membagi, katakanlah dari nomor urut 1 sampai 6 itu menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Jadi akan saya berikan waktu 15 menit untuk melihat ya tugas yang ada di GJR sudah bisa Anda lihat ya. Kemudian Anda kerjakan secara diskusi, bisa lewat WA group. Kemudian nanti kita diskusikan kembali di sini. Jadi saya harap nanti ada perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan, walaupun nanti mungkin satu pertanyaan satu kelompok, atau kalau memang bisa satu kelompok mempresentasikan dari soal yang ada. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pembagian kelompok? Enggak, Pak. Enggak Ada. ada. Nggih. Coba yang lain kok tidak ada jawaban. Jangan-jangan masih pada tidur. Oke, silahkan berdiskusi. Ya, silahkan kembali. Diskusi kita cukupkan. Mungkin dari kelompok 1 bisa menyampaikan apa yang sudah kalian didiskusikan dalam kelompok. Siapa yang mau mewakili? Iya, Pak. Ya. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Silahkan Anda presentasikan. Bisa, Pak, bisa. Ya. Atau keempat, kelima. Mau menyampaikan untuk soal nomor 1, Pak. Bentar, Pak, kebalik. Untuk soal nomor 1, akibat pekerja tidak menerapkan K3LH dalam konstruksi bangunan. Bapak mic-nya mati, Pak. Diharapkan Anda nanti dapat menerapkan prosedur K3LH dan kita akan meminimalkan potensi bahaya yang bisa terjadi pada diri kita. Jadi terima kasih untuk perhatian. Kemudian untuk materi ke depan kita akan masuk ke materi jenis-jenis konstruksi bangunan. Nanti akan ada bangunan gedung, bangunan jembatan, bangunan jalan, dan bangunan irigasi. Nanti kalian bisa browsing dulu apa itu bangunan, jenis bangunan, bangunan irigasi, bangunan gedung, karena bangunan bisa bermacam-macam. Jalan pun masih bisa dikatakan sebagai konstruksi bangunan. Jadi itu materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Anda bisa browsing dulu, kemudian tetap kita sampaikan materi dari saya untuk penguatannya. Itu dulu dari saya. Akan saya tutup sendiri ya. Sebelum kita tutup, silahkan open kamera. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi telah melaksanakan tugasnya pembelajaran ya via daring. Silahkan nanti lanjut untuk ke luring. Terima kasih anak-anak sekalian ya yang telah ikut pembelajaran dari pengajarnya Pak Dwi Sutrasto. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak.